Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Segenap pengurus Masjid Paripurna Al-Manar yang sama-sama saya muliakan, para orang tua saya yang hadir di masjid ini, para alim ulama, imam masjid, bapak ibu, jamaah salat subuh insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak, paket kalau kita bicara Ramadan, paket ayatnya. Jadi ayatnya itu tidak hanya ayat yang populer kita dengar ketika santapan rohani di setiap malam, yaitu Al-Baqarah 183 tentang puasa. Ternyata dia itu berkaitan. Maka para ulama menyebutkan ayat-ayat itu sepaket, Pak. Jadi bukan hanya makanan saja sepaket, tapi ayat pun satu paket, yaitu surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Maka ayat-ayatnya ini satu paket. Dan ternyata ibu, ayatnya ini tentang ibadah puasa 183 sampai 187 itu turunnya bukan di bulan Ramadan, tapi justru turunnya ayat tentang ibadah puasa ini di bulan Sya'ban yang kemarin kita lewati beberapa hari lalu. Jadi bulan Sya'ban, Pak. Makanya ibu, kalau kita kemarin bulan Rajab, ada Nabi itu mengajarkan doa. Masuk bulan Rajab, apa doa yang diajarkan Nabi? Dan itu para imam-imam masjid itu selalu berdoa dan kita insya Allah hafal. Doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Itu mau makan lah makan lah Pak kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai bulan Sya'ban, Rajabnya dihilangkan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa maknanya? Ya Allah, berkahilah oleh kami bulan Sya'ban. Kenapa kok kita minta berkah itu, Bapak? Karena itu yang kita ngemis-ngemis setiap hari kepada Allah, berkah itu, Pak. Umur kita panjang ini, Ibu, kalau nggak berkah itu sia-sia. Makanya kalau kita minta umur yang panjang, itu agar umur kita diberkahi oleh Allah. Kita dapat rizki, Pak, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rizki itu berkah. Jarang saya dengar kalau ada orang berdoa, imam berdoa, dia bilang Allahumma mintalah kepada kami duit yang banyak. Jarang. Ada, tapi gak banyak. Tapi banyak orang yang minta rizki itu wabarokatam fi arzakina, atau wabarokatam fi rizki. Ya Allah, berkahilah rizki kami. Tadi Bapak sahur, kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah engkau karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Adik kita tadi MC memulai percakapannya minta kepada kita semua agar diberikan dia selamat, rahmat dan berkah. Apa dia bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta berkah lagi, Pak. Kenapa lagi-lagi minta berkah? Ada orang itu, Bu, duitnya banyak, tapi nggak berkah. Tapi sebaliknya,
Ada orang itu uangnya banyak nggak berkah, tapi ada uangnya pas-pasan tapi berkah, Pak. Saya pernah menemui, Pak, seorang bapak yang maaf hanya pedagang kaki lima, Pak. Anaknya 6, Bu. Anak pertama selesai strata 1, anak kedua semester 2, sekarang kan semester genap, anak ketiga SMA, anak keempat SMP, anak kelima SD, anak terakhir masih kecil. Jadi ibu, kalau logika hitungan matematika, nggak akan mungkin bapak yang maaf pedagang kaki lima mampu mensekolahkan anaknya sampai wisuda. Nggak akan mungkin, Pak. Logika matematika kita. Tapi kenapa bapak ini Allah cukupkan dan mampukan dia untuk bisa mensekolahkan anaknya? Ternyata duit dari bapak ini berkah, sehingga dia mampu mewisudakan anaknya. Ada juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang tukang bubur, berapalah dapat keuntungan kalau dia ke kaki lima, pedagang kaki lima. Tapi seorang tukang bubur ini ada cerita dia mampu berangkat haji. Maka jadilah judul sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Itu cerita fakta itu. Berjilid-jilid itu episodenya itu. Sampai Mat Solar meninggal masih ditayangkan. Kenapa? Karena berkah. Sekarang kos haji mahal, Pak, 49 juta. Tanya Pak Jurubianto. Kemarin waktu saya jadi pembimbing Bahar Haji, saya tanya, Pak Haji, berhaji berapa ongkos haji? 38, Ustaz. Oh, 38 masih standar lah. Kalau sekarang 49 juta. Belum lagi ongkos naik haji plus. Itu ratusan juta, Pak. Besar biayanya, Pak. Jadi kenapa kok bisa dia berangkat haji? Karena berkah. Jadi kalau orang udah pulang haji, Pak, mau dipanggil Pak Haji, mau dipanggil Bu Hajah, tak peduli, tak dipanggil pun nggak masalah, karena ibadahnya walillahi alan nas. Ada kemarin bapak-bapak saya ceramah di salah satu pemerintahan di Provinsi Riau waktu Isra Mi'raj. Datanglah dia tanya saya empat mata, Ustadz, apakah ada hadisnya kalau orang udah berangkat haji harus dibuat titel di depannya H, katanya. Saya bilang tak ada dong, Pak. Saya bilang, kenapa gitu, Pak? Saya ini Ustadz kemarin mau berangkat dinas, buatlah SPPD, katanya. Dibuat SPPD. Pas saya ajukan sama atasan saya, nak mau tanda tangannya, Bu. Habis itu dikembalikannya. Saya lihat mungkin ada salah nih redaksi di surat ini. Dilihat-lihatnya, oh mungkin ada titik koma yang kurang nih. Habis itu diantarnya lagi. Ditolaknya juga. Datang teman sebelah Pak, bilangnya, tahu enggak? Bapak itu tuh udah haji dah. Coba buat nama di depannya H. Pasti tanda tangannya. Lupanya betul, Bu. Dibuatnya surat ini di depannya H, diantarkannya, barulah ditanda tangannya. Bayangan, Pak. Gara-gara nggak nulis H aja, nggak mau tanda tangan SPPD orang, bayangan tuh, Pak. Ini masih untung lah haji. Ada orang kemarin baru pulang umroh. Umroh itu kan haji kecil, Pak. Haji kecil. Maka dia tuh harus dibuat nama di depannya H kecil, Pak. H kecil Abdullah. Bayangan, Pak. Jadi orang kalau udah pulang haji, mau panggil haji, mau tak panggil haji, tak peduli. Kenapa? Karena ibadahnya langsung kepada Allah. Nah, jadi kita minta di bulan Sya'ban dan Rajab kemarin berkahnya Allah. Ada juga orang, Pak, duitnya banyak, miliaran, tapi nggak berkah, Pak. Nggak berkah. Siapa contohnya, Pak? Ini yang kemarin viral itu. Seorang ASN di Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak. Penemuan awal ditemukan 56 miliar uangnya. Secara logika seorang eselon 3 itu gaji pokoknya 5 juta sekian, tunjangannya 15, katakanlah bersih 20 juta per bulan. Tapi anaknya pampangkan di media sosial mobil seharga 2,1 miliar. Kemudian sepeda motor Harley Davidson. Belum lagi istrinya menggunakan tas-tas yang bermerek. Logika nggak akan mungkin, Pak. Tapi kalau uangnya terindikasi tidak berkah atau ada unsur korupsinya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut duit itu. Kalau enggak dari diri dia, mungkin dari keluarganya. Jadi terbukti Allah uji dia dari anaknya, memukul seseorang sampai koma, anaknya masuk penjara, dia dipecat dari ASN. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ustaz, kok kita cerita orang? Itu Al-Quran tuh, Pak, dia bercerita orang, Pak. Fir'aun Allah ceritakan, ada pemimpin zolim,
yang sekarang jasadnya masih diabadikan dan dia masuk neraka. Fir'aun diceritakan Al-Quran. Ada seorang paman yang menghina ponakannya, dapat SK oleh Allah masuk neraka. Siapa dia? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu udah dikasih mandat, Pak. Udah diberikan Allah surat keterangan masuk neraka waktu dia hidup. Ini makanya ayatnya sayasla naron dzatal lahab. Jadi waktu hidup dia udah dapat perintah Allah, dia masuk neraka, Pak. Jadi nggak apa-apa kita menyebutkan orang, tapi jangan menyebutkan langsung identitasnya, tapi secara umum. Secara umum nanti, apalagi sekarang kan ada undang-undang ITE. Jadi ada orang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita atau seseorang itu duitnya nggak berkah, Allah uji. Tapi Allah menguji mereka itu, Pak, bukan berarti Allah benci, tapi Allah sayang. Kenapa Allah sayang? Mumpung dia di dunia, Allah uji rezeki dia itu. Daripada nanti di akhirat dihisap uangnya itu, maka hisapnya sangat lama. Orang dah masuk surga, dia baru dihisap di padang mahsyar. Jadi ambil positifnya, boleh jadi ini cara Allah untuk menguji dan membersihkan hartanya. Nah, jadi waktu kita Sya'ban kemarin minta berkahnya Allah. Kenapa pula Ustadz ayat tentang puasa itu turunnya bulan Sya'ban? Ternyata Allah ingin memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi bisa memberikan pemahaman kepada sahabat dan kita bahwa untuk prepare melaksanakan ibadah puasa itu sudah jauh-jauh hari. Maka di bulan Sya'ban. Sama ibarat pemerintah, Pak. Kalau membuat sebuah rancangan pembangunan maka ada prepare dia. Dibuatlah sebuah agenda namanya musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi Nabi mendapatkan ayat tentang puasa. Kenapa nggak bulan puasa langsung? Karena takut nanti dadakan tidak ada persiapan, Pak. Maka dibuatlah, turunlah ayat itu bulan Sya'ban supaya ada kejelasan dan waktunya sangat lapang. Maka ada istilah marhaban ya Ramadan. Marhaban asal katanya rohiba yarhabu, artinya lapangkan dada. Kenapa kok disebut lapangkan dada? Supaya nanti nih kalau sudah masuk bulan yang mulia, hatinya sudah lapang, hatinya sudah bersih. Maka tradisi di Indonesia menyambut bulan suci Ramadan, mereka mohon maaf lahir batin. Kenapa? Karena jangan sampai masuk bulan yang mulia ini masih ada iri dengki terhadap tetangga, masih ada busuk hati sama orang, masih ada muak lihat wajah orang. Maka sebelum nih Ramadan datang, dilapangkan dulu hatinya, disucikan dulu hatinya. Coba lihatlah, Pak. Di tradisi Indonesia ini menyambut bulan Ramadan macam-macam kemarin. Ada tradisi orang Sunda itu, saya diundang masyarakat Sunda Riau kemarin menyambut bulan Ramadan, namanya tradisinya munggahan. Munggahan. Itu orang Sunda. Ramai-ramai, nanti habis itu ujung-ujungnya makan, sedekah, bagi-bagi ke jamaah atau orang-orang yang kurang mampu. Munggahan. Lain adat, lain istiadat, Pak. Kalau di Riau ini ada tradisi yang paling populer yaitu beli limau. Beli limau. Limau bukan beda dengan jeruk, Pak. Jeruk itu bulat, bulat, cantik modelnya. Kalau limau ini tak jelas modelnya, kadang lancip dia, kadang tahap-tahap bergigi dia. Limau diperas, masukin ke ember, kasih air, mandi dia. Maka ada istilah mandi balimau. Kasai pula lagi tambahkan. Ada lagi di sebuah tradisi itu di Sumatera Barat itu mereka menyambut Ramadan rame-rame masak lamang. Tahu lamang? Melamang. Pulut isi dalam. Saya masih ingat tuh, Pak. Lamang itu dulu viral tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Mungkin bapak-bapak masih ingat tuh. Apa yang terjadi di situ? Hampir sebagian besar orang Riau masak lamang. Kenapa? Karena saat itu populer mau kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Saya masih ingat tuh, Pak. Maka orang masak lamang. Kenapa masak lamang? Supaya nggak jadi kiamat. Alhamdulillah sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Masih ingat saya, Pak, masak lamang tuh. Termasuk tempat kita kemarin tuh, masak lamang. Apa nih, saya kecil saya tuh. Iya, supaya nggak kiamat katanya. Jadi orang-orang tuh kemarin menyambut Ramadan tuh macam-macam. Ada lagi dalam suatu tradisi itu pergi ke tanah lapang. Tanah lapang, Bu.
Sampai di tanah lapang, sebelum sampai tanah lapang dia bawa burung. Sampai di tanah lapang, burung yang dibawanya tadi dari rumah dilepaskan, Pak. Lama saya merenung, apa hubungan burung sama Ramadan? Jadi begitulah cara orang-orang Islam di Indonesia ini menyambut datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Walaupun hadisnya doif, tapi dijadikan fadhail amal nggak masalah. Apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang hatinya senang akan hadirnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka Allah akan lepaskan dia jasadnya terhindar dari siksa api neraka. Jadi senang akan hadirnya bulan Ramadan, dia senantiasa terpelihara apalagi masuk bulan Ramadan. Maka doa yang kemarin waktu sebelum Ramadan, ya Allah berkahilah Rajab, Sya'ban dan sampaikan hajat kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa minta begitu ayah dan bunda? Gak ada jaminan bagi kita yang kemarin itu bertemu Ramadan. Kita ini bersyukur, Pak, berjumpa dengan 1444 Hijrah Ramadan ini. Saya, Pak, 3 pekan belakangan kemarin, orang-orang sekitar saya Allah panggil. Mulai dari abang sepupu saya, adik mak saya, kemudian kakak nenek saya. Orang-orang sekitar saya Allah panggil. Mungkin jamaah ada juga yang seminggu lalu, sepekan lalu, ada yang diantara kita orang tuanya Allah panggil, atau sebulan yang lalu ada yang suaminya dipanggil Allah, atau istrinya diwafatkan oleh Allah, atau mungkin kemarin 2 hari yang lalu sebelum puasa, menjelang puasa, anaknya dipanggil oleh Allah. Ada yang bertanya, Bapak Ibu, apakah mereka yang Allah wafatkan sebelum Ramadan gak ketemu dengan Ramadan tahun ini, mereka masuk kategori orang-orang yang rugi? Jawabannya tidak, Pak. Jadi mereka yang gak ketemu dengan Ramadan, yang sudah Allah wafatkan kemarin itu, mereka gak rugi, Pak. Gak rugi. Terus siapa Ustadz yang rugi itu? Yang rugi itu kita, Pak. Kita. Loh kok kita? Karena mendapati bulan Ramadan digunakan dengan kesia-siaan. Sementara mereka gak rugi. Karena mereka sudah Allah cukupkan, Bu, amal mereka ketika di dunia. Lalu mereka sekarang berada di alam barzah, menikmati saja apa yang telah dia dapatkan ketika di dunia. Jika dia selalu melakukan kebaikan, selalu membuat kegiatan di Masjid Paripurna Al-Manar, selalu dia memberikan sumbangan, namanya selalu ada di tempat bantuan donatur tersebut, maka ketika dia di alam barzah, datanglah sumbangan dia kemarin di dunia menyinari dia di alam kubur. Dan saat itu dia bingung, ya Allah, ini sinar apa, cahaya lembut apa ini? Maka malaikat yang berada di alam barzah mengatakan, ini adalah cahaya yang ketika engkau di dunia menyumbangkan sebagian rezekimu untuk di jalan Allah. Makanya ibu bapak, selalu saya sampai berulang-ulang, bagi kita subuh ini yang hadir di masjid ini, bagi kita alam dunia ini, Pak, bagi kita sekarang alam dunia ini bagi kita nyata. Alam barzah bagi kita cerita kita. Cerita ustadz tentang kenikmatan kubur, cerita ustadz tentang azab kubur, atau ada orang bercerita tentang enaknya kubur, itu cerita kita sekarang. Alam dunia nyata, alam barzah bagi kita cerita. Tapi ayah dan bunda, bagi Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Tengku Zulkarnain, Olga Syaputra, bagi dia alam barzah subuh ini nyata bagi dia. Dan alam dunia bagi mereka cerita dia dulu. Dia pernah bercerita bahwa dulu pernah melakukan kebaikan, maka alam barzah yang nyata bagi dia subuh ini, dia dapatkan kebaikan. Dan ada masanya, ibu bapak yang Allah muliakan, bagi kita alam barzah nyata bagi kita, dan alam dunia cerita kita. Dan kapan masa itu wallahu alam. Tapi yang jelas, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan ini mumpung awal-awal Ramadan, maka saya sampaikan, jangan sampai masuk bulan Ramadan ini kategori hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa, Pak, dia
puasa Ramadan, tapi tak mendapatkan esensi daripada ibadah puasanya. Namun yang ia dapat melainkan lapar dan haus. Rugi nggak orang itu, Pak? Rugi, Pak. Orang, Pak, bekerja pontang-panting, banting badan sampai keringat, sebulan tak digaji, 2 bulan tak juga digaji, 3 bulan tak digaji. Sedih nggak, Pak? Sedih. Bekerja tak dapat upah. Tapi kalau dia ikhlas, ya sudah, dapat ikhlasnya saja. Ada juga orang, Pak, 30 atau 29 hari Ramadan tak dapat nilai ibadah puasanya, kata Allah, melainkan lapar dan haus.